Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini di tanggal 30 Zulhijjah 1445 Hijriah di Masjid Nabawi, kota suci Madinah Al-Munawwarah yang penuh keberkahan. Mari kita bermuhasabah merenungkan betapa hidup kita ini tidak akan memiliki daya upaya kecuali hanya dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan terlepas dari siksa api neraka. Dan inilah yang selalu kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa kita, paling tidak 5 kali dalam sehari setelah salat fardu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tentunya kebahagiaan dunia akhirat serta terlepasnya kita dari siksa api neraka akan hanya dapat terwujud apabila kita taat akan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan juga senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dengan memproklamirkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tentunya akan ada kewajiban yang menjadi sebab akibat dari ucapan kita dalam 2 kalimat syahadat tersebut. Ketaatan kita tentunya harus kita implementasikan dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan akan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kunci bahagia kita saat kita bisa taat akan perintah Allah, meninggalkan nama Allah. Kita senantiasa ingat Rasulullah dengan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bersyukur akan setiap nikmat anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saat kita mampu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan, insyaallah hidup kita akan bahagia. Karena Allah sudah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, maka nikmat akan ditambah oleh Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka sangat boleh jadi nikmat itu akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari di mana akhir, insyaallah sebentar lagi akhir tahun 1445 Hijriah, dan kita akan segera memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Inilah saat yang tepat bagi kita, momentum yang tepat bagi kita untuk semakin menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harapan kita tentu insyaallah di tahun baru ini iman kita akan semakin meningkat, ketaatan kita akan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kita pun akan semakin kokoh, kecintaan kita kepada Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasulullah akan semakin meningkat dan semakin bisa kita pertahankan. Harapan kita mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini
ibadah kita akan senantiasa lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, insyaallah dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, kita akan dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang mukminin dan muttaqin, dan akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja renungan kita di kesempatan sore hari menjelang maghrib pukul 18:55 waktu Arab Saudi. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan Allah hidayah, dan kita akan dapat menjalankan semua syariat dalam Islam ini dengan baik dan sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.